Radio Hang 106 FM Muslim Batam, Indonesia. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawm jannatu tajri min tahtiha al-anhar فيها ذلك هو الفوز العظيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan atau sampai saat ini kita selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kenikmatan Islam, kesehatan, dan tentunya keluangan waktu. Dan juga pada kesempatan kali ini di program Muslim First Channel di edisi 26 April 2014 atau 26 Jumadil Akhir 1435 Hijriah. Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya bahwa insya Allah pada kesempatan kali ini tauziah di program ini akan diisi oleh Al-Ustadz Abu Qatadah dari Tasikmalaya, yang sebagaimana tadi malam kita sudah dengarkan, beliau mengikuti dalam acara talkshow dalam rangka pembangunan PPIT Imam Syafi'i di Nongsa. Dan pada Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz, pada kesempatan Ustadz yang telah berikan pada kali ini, tentunya para pendengar sudah tidak sabar kelihatannya Ustadz. Dan sahabat Hang, di sesi interaktif nanti silakan ke 467106 atau 468106, dan nanti kirimkan SMS ke nomor 0856 684 10106 dengan menulis 2 huruf KI spasi nama dan kirim pertanyaan ke nomor tersebut. Baik sahabat Hang, sebelum kita ke sesi tersebut, kita langsung saja pada Ustadz. Sebelumnya kita akan tanya pada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira topik pagi ini apa yang akan Ustadz sampaikan Ustadz? Topik di pagi hari ini adalah mereka yang diasingkan. Mereka yang diasingkan. Jazakallahu khairan. Demikian sahabat Hang, dengan topik mereka yang diasingkan, kita langsung saja pada Ustadz untuk memberikan kajian pada kesempatan kali ini. Pada Ustadz, tafadhal masykur. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat Hang di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu lewat udara dalam sebuah renungan pagi. Dan dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sekian kalinya saya bisa mengunjungi kota Batam, dan secara khusus adalah Radio Hang. Dan bahasan di pagi yang berbahagia ini adalah kita akan bahas tentang Ghorobatul Islam wa Ghorobatu Ahlil Haq. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan membahas satu bahasan yang sangat perlu untuk kita ketahui, diambil dari sebuah hadis, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud dan hadis yang lainnya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam potongan hadis itu, fatuba lil ghuraba.
berbahagialah orang yang diasingkan. Keterasingan dinul Islam dan keterasingan orang-orang yang berada dalam kebenaran di akhir zaman itu sesuatu yang diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat Al-Quran. Untuk membahas pembahasan di pagi yang berbahagia ini, saya akan bawakan 3 dalil terlebih dahulu untuk membahas keterasingan ahlul haq, yaitu terasingnya orang yang membawa kebenaran dan mendakwahkannya. Akan saya bawakan terlebih dahulu adalah 3 dalil. Pertama, dalil dari Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian yang ketiga adalah aqwal salaful ummah. Allah berfirman dalam surah yang kelima, yaitu surah Al-Maidah ayat 105. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sabata min hadisi Abdullah bin Mas'ud akhrajahu Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Faqala famanil ghuraba, ini qala ba'du sahabah famanil ghuraba ya Rasulullah, qala qaumun yuslihuna idza fasadan nas. Wa qala al-Imamul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala wa ghairuhu minal ulama istausu bi ahli sunnah fa innahum qillah. Wa qala ba'du salaf taraffaku bi ahli sunnah fa innahum qillah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 105 untuk berbicara tentang akan terasingnya orang yang membawakan kebenaran, orang yang mendakwahkan kebenaran di akhir zaman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu sendiri, maka tidak akan memudaratkan kamu orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat setelah engkau mendapatkan petunjuk. Ayat ini menunjukkan bahwa pada satu saat orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang kufur, orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus akan banyak. Dan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedikit. Demikian juga yang mengikuti pengarahan mereka sedikit, yang mentaati ajakan mereka adalah sedikit, yang mengikuti dakwah mereka adalah sedikit. Sehingga digambarkan di dalam hadis ini, di dalam ayat ini, sehingga dalam satu ketika ada orang-orang yang juga salah memahami ayat ini, seolah-olah di masa itu tinggalkan saja amal ma'ruf nahi mungkar, tetapi selamatkanlah diri sendiri. Tetapi makna ayat ini tentunya tidak begitu. Akan tetapi ayat ini justru disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
memberikan motivasi kepada para sahabat agar mereka tetap untuk berdakwah, agar mereka tetap untuk menegakkan hujjah di tengah-tengah umat ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'labah Al-Khushani. Maka di dalam hadis itu dinyatakan, tidaklah demikian, bali tamiru bil ma'ruf wa tanahau anil munkar. Tetap kalian tegakkan amar ma'ruf dan tegakkanlah nahi mungkar. Sedangkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, badal islamu goriba wa sayaudu goriba kama bada'a. Islam datang dengan asing. Yang dimaksud di sini syariat Islam, tauhid, keadilan, ya, yang dibawa oleh dinul Islam dianggap asing di tengah-tengah kerusakan manusia pada waktu itu, di tengah-tengah munculnya kesyirikan, di tengah-tengah munculnya keboliman. Maka dinul Islam yang dibawa oleh Nabi SAW adalah dianggap gorib, dianggap asing di tengah-tengah mereka. Dan orang-orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti dinul Islam pada waktu itu pun sedikit. Ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah, yang menurut riwayat dari sekian lama, dari 13 tahun berdakwah, Nabi SAW tidak melebihi dari 70 orang yang mengikuti Nabi SAW. Maka dianggap gorib, dianggap asing orang-orang yang berada di atas dinul Islam, berada di atas kebenaran. Kemudian Nabi SAW bersabda, dan akan kembali asing di akhir zaman. Lalu Nabi SAW mengatakan, maka berbahagialah orang-orang yang diasingkan, orang-orang yang terasingkan di akhir zaman. Lalu sebagian salafus saleh, seperti diriwayatkan dari Imam Al-Hasanul Basri, beliau mengatakan, istausu bi ahli sunnah fa innahum killah. Saling mewasiat di antara ahli sunnah, jadi saling berwasiat di antara ahli sunnah, maka sesungguhnya mereka adalah kelompok yang sedikit. Di dalam ucapan sebagian ulama salaf, mereka mengatakan, taraffaku bi ahli sunnah fa innahum killah. Bersikaplah saling menyayangi, lemah lembut di antara ahli sunnah, karena mereka adalah sedikit. Para pendengar Radio Hang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah, perkataan salafus saleh tentang hakikat keterasingan. Di sini ada 4 bahasan yang kita akan bahas secara singkat bahasannya. Poin yang pertama, hakikat gorobatul Islam, yaitu hakikat keterasingan dinul Islam. Yang kedua, asbab gorobatul Islam, yaitu sebab-sebab terjadinya keterasingan ataupun diasingkannya dinul Islam dan menjadi terasingnya dinul Islam. Bahasan yang ketiga, manhumul guroba, siapa yang dimaksud dengan kaum guroba. Kemudian bahasan yang terakhir adalah fadlul guroba, keutamaan orang yang diasingkan. Kaum muslimin, sahabat Hang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahasan yang pertama, di dalam ayat Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi SAW, di mana hadis ini ada beberapa jalan. Dari jalannya Abdullah bin Mas'ud, Amr bin As, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Rasulullah SAW menjelaskan gorobatul Islam, yaitu asingnya dinul Islam dan dianggap asingnya dinul Islam.
Itu disebutkan dalam hadis tadi, bada al-islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba kama bada'a. Maka di dalam hadis ini menunjukkan ghorobatul Islam tanqasimu ila qismain, bahwa keterasingan dinul Islam itu dibagi kepada dua. Para ulama dikatakan ghorobatul ula, yaitu keterasingan di masa pertama. Maka yang dimaksud di sini adalah ketika manusia berada dalam keadaan kesyirikan, kekufuran, keboliman, berada dalam maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi di akhir zaman, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau Rasulullah SAW membawa dinul Islam, ia mengajarkan tauhid, ia mengajarkan ibadah kepada Allah Ta'ala, keadilan, kedamaian, maka dinul Islam yang dibawa oleh Nabi SAW itu dianggap asing. Di tengah-tengah munculnya kesyirikan, di tengah-tengah munculnya berbagai bentuk kemaksiatan, keburukan. Lihatlah dalam salah satu contoh ketika Nabi SAW mendakwahkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat Al-Qur'an di mana mereka mengatakan, orang-orang kufar Quraisy mengatakan, apakah engkau akan menjadikan ilah yang banyak menjadi ilah yang satu? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat membikin kami aneh dan menakjubkan kepada kami. Yang dimaksud menakjubkan di sini bukan takjub dalam bentuk pujian, akan tetapi dalam bentuk pengingkaran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surah Shad, ya, ayat 5. Aja'alal alihah ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Demikian juga perkara-perkara yang berkaitan dengan yang lainnya, syariat, bentuk-bentuk pengharaman yang diharamkan Allah Ta'ala, bentuk-bentuk ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW dianggap asing pada waktu itu. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa asingnya dinul Islam pada fase pertama, ghorobatul Islam bainal kufar au amamal kufar. Asingnya dinul Islam pada fase yang pertama itu di tengah-tengah orang kafir. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan wasayaudu ghoriba. Di sini menunjukkan ghorobatu al-yaum, ghorobatu fi hadzal zaman, yaitu asingnya dinul Islam pada zaman ini atau di akhir zaman atau pada masa kita hari ini. Maka ingat bahwa asingnya dinul Islam di akhir zaman wasayaudu ghoriba, para ulama menjelaskan berdasarkan hadis-hadis yang lainnya, ghorobatul Islam baina ahlil Islam, bahwa asingnya dinul Islam di akhir zaman ini adalah asingnya dinul Islam di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian juga ghorobatul awalin, diasingkan kaum ghoroba pada fase yang pertama. Artinya di sini adalah orangnya, bukan syariatnya, yang membawa syariatnya, yang mendakwahkannya. Mereka adalah di tengah-tengah orang kafir. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh sahabat yang beriman dari ahlu Makkah, maka mereka adalah dianggap gharib, terasing,
dikarenakan mereka jumlahnya sedikit. Tetapi ingat bahwasanya mereka diasingkan di tengah-tengah orang kafir. Hari ini orang-orang yang mendakwahkan kebenaran, orang yang mendakwahkan tauhid, orang yang mendakwahkan keadilan, mendakwahkan sunnah, maka mereka akan diasingkan di tengah-tengah orang yang memeluk Islam itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang wajib kita ketahui, bahwa kita menyadari hari ini seluruh kaum muslimin bahwa syariat Islam kembali asing. Dan ingat, asingnya itu bukan di depan orang kafir, bukan bersama dengan orang kafir, tetapi asingnya syariat Islam pada hari ini di tengah-tengah umat ini. Tidak sedikit kaum muslimin hari ini hanya bisa mengucapkan kalimat syahadatain, tetapi mereka tidak memahami maknanya, tidak memahami konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Berarti di sini hakikat maknanya adalah asing, walaupun lafadznya tidak asing. Karena kita menyaksikan sebagian di antara kaum muslimin hari ini mengucapkan kalimat syahadatain, tetapi ternyata mereka meminta kepada selain Allah, meminta kepada jin, meminta kepada malaikat, meminta kepada penghuni gunung, meminta kepada sebagai contoh penyanyi Roro Kidul dan sebagainya. Padahal mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagian syariat ini asing di tengah-tengah umat ini. Hukum-hukum tentang apa yang diharamkan Allah, apa yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sebagian kaum muslimin apabila diajarkan tentang dinul Islam ini, sebagiannya terperangah. Kenapa ini tidak boleh, ini dilarang, ini terlarang? Kenapa? Karena sejak kecil tidak mengenal itu. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan berikan contoh dari perjalanan dakwah ini. Ada seorang jamaah, dan ini ternyata dari sisi ilmu dunianya, intelek, memiliki kedudukan dalam dunia, memiliki jabatan dalam bentuk dunia. Ketika perjalanan menunaikan ibadah umroh, ternyata melihat sholat di Masjid Nabawi dan Masjid Haram, kita mengenal ada sholat jenazah setiap sholat. Ternyata ada salah satu jamaah, dia bertanya dan mengatakan, Pak Ustadz maaf, saya ingin bertanya, sholat apa tadi? Sholat kok tidak ada ruku dan sujudnya? Aku menunggu ruku dan sujud kok tiba-tiba salam, sholat apa itu? Padahal ini adalah sholat jenazah, sholat yang merupakan fardu kifayah bagi kaum muslimin apabila saudaranya meninggal dunia. Di sebagian kaum muslimin tidak diketahui bahwa itu adalah sholat jenazah. Bahkan sebagian kaum muslimin tidak mengenal apa itu sholat di jamaah, apa itu sholat di qashar. Sebab dalam sebagian perjalanan saya pernah mendapatkan sekelompok kaum muslimin. Saya sholat waktu itu di sebuah perjalanan. Kebetulan saya belum sholat duhur dan belum sholat asar, dan saya melakukan jama' takhir. Jama' takhir artinya adalah jama' yang diakhirkan duhur ke asar. Dan di situ telah ditunaikan sholat berjamaah, sehingga kami pun tidak mengganggu dalam arti kondisi di sana. Maka kami masuk waktu itu berlima. Tiba-tiba ada jamaah yang ikut di belakang kami, dan kami melakukan sholat 2 rakaat. Maka ketika saya salam, kelihatan ada beberapa orang waktu itu yang ikut di belakang, mungkin dia agak kebingungan, maka dia pun ikut salam 2 rakaatnya. Habis itu qomat lagi dan sholat lagi 2 rakaat. Maka dia pun ikut lagi sholat 2 rakaat. Maka setelah kami salam, dia pun tergaget-gaget, mungkin sholat apa ini? Sholat asar setahu mereka mungkin ini 4 rakaat, ternyata sekarang 2 rakaat ya. Maka akhirnya saya memanggilnya dan mencoba untuk bertanya dan menjelaskan
bahwa ini kami sholat duhur dengan asar di jama dan di qasar, kami sedang safar. Maka dia baru, oh kami belum tahu katanya sholat safar, sholat di qasar, sholat jama. Mestinya kata saya itu bapak tadi menambah lagi 2 rakaat setelah kami salam. Ya. Jamaah kaum muslimin, pendengar Radio Hang yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah salah satu bentuk ghurabatul Islam. Bahkan satu ketika ada seorang ummahat ya, yang bertanya setelah mendengarkan tentang pembahasan hukum berkaitan dengan haid. Ternyata sang ibu ini udah nikah 13 tahun. Dengan jujur dia mengatakan, aku telah menikah 13 tahun, tapi aku biasa jima walaupun aku sedang haid. Padahal dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, itu telah dijelaskan bahwa wanita yang haid tidak boleh dijima. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah bentuk asingnya sebagian syariat Islam di tengah-tengah umat ini. Secara otomatis apabila syariatnya dari agama ini asing di sebagian umat ini, maka secara otomatis dalam satu ketika orang yang menyampaikan kebenaran, orang yang mendakwahkan tauhid, orang yang mendakwahkan sunnah, orang yang memunculkan keadilan di tengah-tengah umat ini akan dianggap asing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan itulah sebagian ulama salaf mengatakan bahwa ahli sunnah adalah mereka orang-orang yang tahu apa yang mesti masuk kepada perutnya. Ungkapan ini menunjukkan bahwa dalam satu ketika orang itu tidak mengenal halal dan haram. Mereka tidak kenal kepada apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang senantiasa menjaga segala sesuatu yang masuk ke perutnya, ke mulutnya, itu akan dianggap asing. Maaf, mungkin hari ini ada orang berkata celotehan, kalau tidak korupsi hari ini orang itu diasingkan di tengah-tengah lingkungannya gitu ya. Orang kalau jual beli tidak berdusta akan diasingkan di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah komunitasnya. Kenapa? Karena timbul kerusakan. Sehingga pantas apabila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kasbul halali jihadun. Kasab dengan cara yang halal pada satu saat itu betul-betul sebuah jihad yang sangat besar. Karena mungkin sebagian orang akan mengungkapkan, maaf Pak Ustadz katanya, jangankan yang halal, cari yang halal, cari yang haram pun hari ini susah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang dimaksud dengan terasingnya dinul Islam dan orang-orang yang memunculkannya. Kemudian bahasan yang kedua, setelah kita tahu ini makna hakikat terasing dan keterasingan dinul Islam dan pembawanya, maka kita perlu bertanya, apa yang menyebabkan bahwa syariat Islam, dinul Islam menjadi asing di tengah-tengah umat ini? Dan kenapa orang-orang yang membawakan kebenaran ini dianggap asing di tengah-tengah umat ini? Maka jawabannya juga dijawab dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Jawabannya bukan dari akal kita ya. Jawabannya juga bukan dari hawa nafsu kita. Jawabannya juga bukan prediksi kita, tetapi Nabi SAW menjelaskan. Di dalam hadis Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda untuk menjelaskan jawaban ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antumul yawma ala bayyinatin min rabbikum, fata'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah wa satadharu fikum sakratani, sakratul jahli wa sakratul hubul aishi wa satahawwaluna ba'da dzalik fala ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la tujahiduna fi sabilillah. Al-hadis. Nabi SAW menjelaskan, kalian sekarang, ini pembicaraan dengan para sahabat ketika waktu itu.
kalian sekarang, artinya para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, berada di atas petunjuk terang benderang, berada di atas kebenaran, dan kalian komitmen berpegang teguh kepadanya. Maka kalian mengajak manusia kepada yang ma'ruf, melarang manusia dari yang mungkar, dan berjihad di jalan Allah. Mereka bersungguh-sungguh dalam tolabul ilmi, mencari ilmu. Mereka bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Mereka bersungguh-sungguh dalam mendakwahkannya, sehingga kebaikan di tengah-tengah mereka itu adalah muncul dan sangat besar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan akan muncul di tengah-tengah kalian dua penyakit, yang dengan sebab dua penyakit ini akan muncul kerusakan di tengah-tengah kalian. Wasatadharu fikum sakratan, dan akan muncul di tengah-tengah kalian dua fitnah, dua penyakit yang menyebabkan umat ini terpuruk, ditimpa musibah, ditimpa bencana, ditimpa malapetaka, ditimpa fitnah dan sebagainya. Apa itu? Sakratul jahli, menimpa kepada umat ini kebodohan terhadap agamanya. Dan yang kedua adalah cinta kepada dunia, yang menjadikan mereka lupa zikir kepada Allah, lupa mengingat akhirat, karena mereka terjerumus kepada dunia. Lalu muncullah kondisi setelahnya yang buruk, yang merubah tentang hakikat umat ini, yang mengeluarkan umat ini dari sifat aslinya yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di mana umat ini asalnya umat dakwah, umat yang menegakkan dakwah, umat yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, lalu akan berubah dengan sebab munculnya kebodohan dan cinta dunia. Apa? Maka kalian tidak mengajak manusia kepada yang ma'ruf, tidak melarang manusia dari yang mungkar, dan tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terjadilah keburukan. Maka di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah menjelaskan bahwa salah penyebab terjadinya ghurabatul Islam, kembalinya Islam ini asing di tengah-tengah umat ini, dan orang-orang yang mendakwahkan kebenaran ini asing di tengah-tengah umat ini, karena ada dua sebab utama. Yang pertama adalah kejahilan, kebodohan sebagian besar umat ini kepada agamanya. Apa yang menjadikan hal itu? Karena lemahnya keinginan kaum muslimin mempelajari agama ini. Tidak adanya kesungguhan pada kebanyakan umat ini untuk mempelajari agama ini. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau para sahabat mencari satu hadis berjalan 1 bulan, ya. Mereka bergantian mencari ilmu 20 hari di antara kaumnya, seperti dilakukan oleh Malik ibnu Hairith, Jabir ibnu Abdullah. Dan mereka melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, sehingga ada yang dinamakan dengan rihlah tolabul hadis, perjalanan untuk mencari hadis. Dan ini adalah berbeda dengan kita hari ini, ya. Di mana sebagian kaum muslimin ada yang mendengarkan tausiah tentang agama setahun sekali kalau dia menyaksikan sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Sebagian di antara kita ada yang mendengarkan taklim ataupun nasihat tentang agama kalau ada momen-momen tertentu. Mungkin mendengar ketika dia diundang pernikahan, ketika dia diundang acara tertentu, syukuran dan sebagainya, baru mendengar nasihat. Di antara kita ada yang mendengarkan nasihat ini ada yang seminggu sekali pada hari Jumat. Dan ingat, itu pun ketika udah sedikitnya, ada beberapa poin yang sangat menjauhkan umat ini dari agama. Yang menyampaikannya pun terkadang, ya, isi dari nasihat itu mungkin isinya sebagainya ketawa. Mungkin juga yang mengisinya tidak tahu sahih dan dhaif hadisnya diceramahkan. Hari Jumat juga di antara kita mungkin sambil ngantuk mendengarkannya, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang menyebabkan sebagian besar umat ini tidak mengenal agamanya. Kenapa? Karena tidak ada himmah, tidak ada keinginan yang tinggi untuk mempelajari agamanya. Di samping itu juga para juru dakwah pada hari ini, mereka juga adalah tidak memiliki semangat seperti semangat para sahabat.
berjalan berdakwah. Mungkin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hari ini, sebagian di antara orang yang punya ilmu mentakrifkan ilmunya. Sebagian di antara kita berdakwah itu hanya kalau ada diundang. Mereka tidak punya perencanaan bagaimana merubah umat ini, bagaimana membereskan umat ini. Maka dua penyakit ini yang menimpa kepada kita hari ini. Kita tidak berbicara perorangan, tapi ini adalah apa yang menimpa kepada kita hari ini. Sedangkan yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa fitnah yang menyebabkan umat ini semakin jauh dari agamanya karena mereka adalah hubbud dunia. Tidaklah kita mengetahui Nabi SAW bersabda, mal faqru ahsya alaikum, walakin ahsya alaikum an tubsata ar-rizqa ad-dunya fatanafasuna alaiha kama yatanafasuna man kana qablakum. Nabi SAW mengatakan, tidaklah kefakiran yang aku takuti di tengah-tengah kalian, tetapi Allah Ta'ala membukakan rizki kepada kalian. Dibukakanlah pintu rizki, maka kalian berlomba-lomba ya di dalamnya, sehingga tidak mengenal lagi haram dengan halal. Bahkan di antara kalian saling membunuh, hasad di antara kalian, permusuhan, pertikaian, teralirnya darah disebabkan dengan harta tersebut ya. Dan ini yang diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, sahabat hang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, poin yang kedua ini adalah yang ditakutkan oleh Nabi SAW kepada umat ini. Bahkan ada seorang sahabat ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dan bala tentaranya dan seluruh kaum muslimin pada waktu itu mengalahkan Farsi, sehingga apa yang dijanjikan Allah Ta'ala dan dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan dibukakan kepada mereka, akan diberikan kepada mereka. Emas, kemudian perak, dan melimpah luah dunia waktu itu. Maka ada seorang sahabat yang menangis pada waktu itu. Lalu dibikin kaget, kenapa engkau menangis ketika dibukakan dunia ini? Maka beliau mengingatkan kepada hadis yang tadi, dan ini terjadi kepada kita hari ini ya. Padahal pada waktu itu lihatlah kepada ucapan salafus saleh pada masa Imam Malik dan masa Sufyan ibnu Uyainah. Orang-orang yang berada pada masa Imam Malik berkata, majlisu Malik khairu minad dunya wa ma fiha, wa habara fi majlisihi sab'una alfan minal muslimin. Orang-orang di masa Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, majelis Imam Malik lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dan hadir pada majelis Imam Malik 70.000 kaum muslimin. Berkata manusia kaum muslimin pada masa Imam Sufyan ats-Tsauri, qalu majlis Sufyan ats-Tsauri khairu minad dunya wa ma fiha. Majelis Imam Tsauri lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Nah, kita tanya sekarang, pandangan kita ke dunia dengan pandangan kita kepada ilmu. Tidaklah kita mengetahui kalau kita mencari dunia, hujan, kita menyiapkan alat bagaimana agar kita sampai untuk mencari dunia ini walaupun kondisinya hujan. Naik mobil ya, nyewa taksi, naik angkot, kalau naik sepeda motor, kita siapkan segala sesuatu yang bisa untuk kita sampai, mantelnya, jas hujannya. Tapi ketika kita akan datang ke thalabul ilmi, lalu kita melihat hujan, maka kita mengatakan seolah-olah meminta uzur kepada Allah, hujan ini adalah salah satu penghalang bagiku, salah satu sebab bagiku untuk bisa tidak datang kepada thalabul ilmi. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Mereka mengatakan majelis Malik khairu minad dunya wa ma fiha. Majelis Imam Malik yang di situ dibacakan kitab Al-Muwatta, hadis-hadis Nabi sallam, aqwal sahabat. Mereka mengatakan lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Tetapi kita hari ini apa yang terjadi? Dunia adalah lebih baik ya daripada ilmu, dan ini adalah salah satu sebab yang sangat menyebabkan umat ini kembali asing kepada agamanya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas itu adalah sebabnya. Dan hadis-hadisnya banyak, tapi kita cukupkan sampai di situ dulu. Kemudian yang ketiga,
siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang gharib itu. Dan yang mereka itu akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kabar gembira oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjawab tentang siapa kaum ghuraba ini. Di antaranya disebutkan dengan 3 sifatnya. Di dalam hadis yang pertama, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW menjawab, "Qila man hum ya Rasulullah?" Maka dikatakan kepada baginda Rasulullah SAW, siapa mereka wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi SAW menjawab, qaumun yuslihuna idza fasadan nas. Mereka adalah kaum mujaddid. Mereka adalah orang-orang yang melakukan pembaharuan. Mereka adalah orang-orang yang membuat pembaharuan, membereskan, menata ulang ketika terjadi kerusakan, baik kerusakan dalam akidah, kerusakan dalam cara ibadah, kerusakan dalam cara bermuamalah, kerusakan dalam akhlak. Ketika umat ini mulai bergeser mengikuti orang-orang kafir, maka kaum ghuraba ini mulai melakukan penataan ulang dengan melakukan tajdid, berdakwah, melakukan tarbiyah, pendidikan di tengah-tengah umat ini. Sedangkan yang kedua, Nabi SAW mengatakan qaumun solihun qalilun fi unasin su'in katsir. Mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, berjumlah sedikit di tengah-tengah kebanyakan manusia yang melakukan keburukan-keburukan, berada di tengah-tengah penyimpangan. Bahkan sebagian mereka adalah dekat kepada kekufuran. Lalu mereka tetap istiqomah baik. Dan jawaban yang ketiga, Nabi SAW menjelaskan ungkapan ketika ditanya oleh Nabi SAW, ketika ditanya oleh para sahabat, Rasulullah SAW mengatakan, alladzina yafirruna binidihim minal fitan. Mereka orang yang lari dari fitnah, menyelamatkan agama mereka. Orang-orang yang lari dari setiap keburukan, menyelamatkan diri mereka. Hal ini seperti kisah Ashabul Kahfi yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi. Inilah salah satunya jawaban baginda Rasulullah SAW. Disebutkan dalam 3 redaksi. Itulah yang dimaksud dengan kaum ghuraba. Maka para ulama membagi kaum ghuraba ini kepada 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah man yuslihu nafsahu. Itu orang-orang yang membereskan dirinya sendiri. Orang-orang yang menyelamatkan dirinya sendiri. Istiqomah tetap dalam hak. Istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas sunnah. Mereka menyelamatkan diri. Dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas sunnah ini berat. Oleh sebab itu, lihatlah dalam ungkapan Abdullah bin Umar. Beliau mengungkapkan satu ungkapan yang mungkin ungkapan ini juga bagi kita juga satu ungkapan yang sangat menakjubkan. Beliau mengatakan, "Ma farihtu bi syai'in minal Islam asyhadu farhan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhil ahwa." Beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling aku sukai ataupun menjadikan aku bergembira di dalam Islam selain hatiku tidak pernah kemasukan hawa nafsu. Bahwa hatiku tidak pernah singgah kepada hatiku adalah bid'ah, kesesatan, penyimpangan. Itu yang membuat aku senang dalam Islam. Jadi ini adalah untuk orang Islam, artinya bukan kekufuran. Ya, tetapi di sini adalah sesuatu yang menyimpang, yang terkadang dikemas dianggap itu adalah bagian dari Islam. Ini salah satu ungkapannya. Kemudian lihatlah kepada ungkapan seorang ulama, Yusuf ibnu Asbat, yang itu adalah mengungkapkan kegembiraan dirinya. Beliau mengatakan, kana abi qadarian
wa akhwali rawafid fa anqadani Allahu bi Sufyan fa hamalani ala sunnah. Beliau mengatakan, bapakku seorang Qadariyah dan paman-pamanku adalah orang-orang Rafidah. Maka Allah menyelamatkan aku dengan sebab Sufyan. Maka beliau membawaku kepada sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ungkapan salafus saleh ridwanullahi taala alaihim ketika mereka mengungkapkan satu kesenangan, di mana kesenangan itu ada berupa nikmat Islam dan nikmat sunnah. Berkata Abu Aliyah rahimahullahu taala, qara'tu al-muhkama ba'da wafati nabiyyikum bi asyri sinin wa wajadtu fihi ni'mataini 'azimataini la adri ayyuhuma a'zam. Qala an hadani Allahu 'alal Islam wa lam yaj'alni haruriyah. Beliau mengatakan, aku membaca Al-Muhkam 10 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Yang dimaksud di sini adalah Al-Quran, dan termasuk di dalamnya adalah sunnah. Maka aku mendapatkan di dalamnya dua nikmat yang aku tidak tahu mana yang paling besar di antara keduanya. Allah menunjukkan aku kepada Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi. Dan Allah Ta'ala menyelamatkan aku, bukan menjadikan aku seorang khawarij, tapi aku tetap ahli sunnah, berada di atas sunnah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kenikmatan bagi orang yang tetap istiqomah, ya. Sedangkan yang kedua, kaum ghuraba itu siapa? Alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Kelompok yang kedua dari kaum ghuraba ini ada lebih tinggi derajatnya, karena mereka tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi mereka melakukan tajdid, melakukan pembaharuan, melakukan islah, yaitu membereskan kondisi-kondisi yang rusak. Mereka melakukan dakwah, mereka melakukan tarbiyah, mereka melakukan tasfiyah. Apa yang dimaksud dengan tasfiyah? Memurnikan kembali dinul Islam dari setiap penambahan, memurnikan umat ini dari setiap kesesatan. Dengan melakukan apa? Dengan melakukan tarbiyah. Tarbiyah yang dimaksud apa? Mengajari mereka sedikit-sedikit kepada Islam ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketangguhan, ya. Di tengah-tengah sedikitnya orang yang mendakwahkan kebenaran. Maka mereka adalah orang yang lebih utama dari kelompok yang pertama. Mereka adalah dikenal dengan ahlul hadis. Mereka dikenal dengan Taifah al-Mansurah. Mereka yang dikenal dengan kaum yang secara khusus dijelaskan dalam Taifah al-Mansurah, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadhurru man khadalahum wala man khalafahum. Di mana mereka ini kaum yang betul-betul berdakwah, berjihad, berhujah, berargumentasi di tengah-tengah kerusakan ini. Mereka bisa memunculkan kebenaran, bisa memunculkan hak di tengah-tengah banyaknya orang yang memunculkan kebatilan, tetapi mereka teguh tegar berada di atas kebenaran. Nah, yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah mengetahui tiga perkara ini, ya, dan bagaimana kondisi-kondisi yang akan menimpa kepada kita, kemudian Nabi SAW mengatakan fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang diasingkan. Maka di sini Nabi SAW memberikan kabar gembira tentang pahala yang akan didapat oleh orang-orang yang diasingkan di akhir zaman. Rasulullah SAW menjelaskan, inna min waraikum ayyamus sabri, inna min waraikum ayyamus sabri, as-sabru fihinna mislu qabdi alal jamar, lil amili fihinna mislu ajir khamsina rajulan ya'maluna misla amalihi. Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya setelah hari-hari tersebut akan ada hari-hari yang dimana orang yang sabar, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, bagaikan orang yang memegang bara api. Jadi lihat, Nabi SAW menjelaskan kepada kita, bahwa beliau menjelaskan kepada kita orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran di akhir zaman bagaikan orang yang memegang bara api. Tapi ingat, lihat di sini. Dan orang yang tetap komitmen kepada kebenaran itu, mendakwahkannya,
tangguh, sabar kepada setiap fitnah yang menimpa kepadanya, ujian yang menimpa kepadanya. Bagi mereka 50 ganjaran. Nah, ini ganjaran dengan siapa? Ini hitungnya kepada para sahabat, khamsina minkum, dilipat gandakan dari sisi pahalanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, barang siapa yang komitmen hari ini tabah, teguh, sabar di atas kebenaran, di atas keterasingan, maka Nabi SAW memberikan kabar gembira bahwa Allah akan melipat gandakan pahalanya dengan 50 kali lipat pahala. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap hadis ini tidak menunjukkan bahwa kita tidak lebih utama dari para sahabat. Tetap para sahabat lebih utama daripada kita. Hanya saja di sini menunjukkan bahwa karena semakin besarnya ujian, maka menjadi semakin besar pahalanya. Al jaza'u min jinsil amal. Pahala sesuai dengan amal. Demikianlah para sahabat hang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan hadis Ghuraba yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita buka line untuk soal jawab. Jazakallah khairan pada Ustaz yang telah memberikan kajian taziah di kesempatan kali ini. Dan tentunya sahabat hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Silakan nanti ke nomor kami ke 0778 ke 467106 atau 0778 468106. Dan juga silakan kirim SMS ke nomor 0856 68410106 dengan spasi, ada menulis format spasi KI, nama, kemudian tempat tinggal dan kirim ke nomor tersebut. Baik sahabat hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, sambil menunggu penelpon dari antum, kami akan bacakan satu pertanyaan dari Ummu Lutfiah di Batu Besar. Ustadz, saya pernah menasihati seseorang yang rajin ibadah, tapi masih ada hal-hal yang tidak ada sunnah dari Nabi SAW, dan dia lakukan setiap tahun. Setelah saya nasihati, dia marah-marah dan menghujat ahli ilmu yang sahih. Bagaimana ini Ustaz? Mohon nasihatnya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pendengar Radio Hang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditanyakan tadi memang itu dibicarakan juga oleh para ulama, bahwa mereka mengatakan akan datang satu zaman di mana apabila orang berbicara tentang sunnah, ya, berbicara tentang kebenaran, maka mereka akan diasingkan, maka mereka akan dikucilkan, ya. Maka kita diperintahkan untuk sabar. Tapi bagi kita ada titik lain yang harus diperhatikan di situ, ya. Ada dua sisi, ya. Sisi yang pertama bahwa dalam mendakwahkan kebenaran ini tetap harus dikemas dengan kemuliaan dari sisi akhlak, ya. Kemudian yang kedua, bahwa adanya orang yang membantah kebenaran dan adanya orang yang tidak menerima dakwah, itu adalah merupakan salah satu ujian di dalam dakwah dan merupakan perjalanan dalam dakwah. Sebagaimana kita mengetahui dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan ada seorang nabi yang pengikutnya 1 orang, ada seorang nabi yang pengikutnya hanya 2 orang, ada seorang nabi yang pengikutnya 3 orang, bahkan ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya. Dan ini adalah merupakan satu ujian bagi orang yang mendakwahkan kebenaran. Jadi orang yang mendakwahkan kebenaran. Nah, apabila menimpa kondisi seperti ini, ya kita terus berdakwah, tetapi lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua sisi. Pertama, banyaknya orang yang menolak kepada kebenaran hari ini, kita harus memakluminya, bukan memaklumi kebatilan, tetapi harus memaklumi. Kenapa? Karena banyaknya kebatilan. Dan yang kedua, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala membukakan hatinya ataupun membukakan hati orang yang setelahnya. Allah Ta'ala alam.
Barakallahu fiik, sahabat Hang. Kami persilakan kembali ke 078468106 atau 467106. Kita akan bacakan lagi pertanyaan lewat pesan singkat datang dari hamba Allah di Singapura. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukumnya seseorang yang menyuruh saudari-saudarinya membuka cadar di tempat terbuka dalam suatu acara seperti rihlah, Ustadz, dengan alasan untuk menghindari fitnah dari orang-orang kafir? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat ya kepada saudari atau saudara yang memerintahkan saudaranya membuka membuka cadarnya. Tentunya masalah berkaitan dengan hukum cadar, para ulama hari ini berbeda pendapat. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa wanita wajib menutup mukanya. Sebagian para ulama membolehkan untuk membuka mukanya, di mana batasan aurat adalah dikecualikan wajah dan telapak tangan. Tetapi ingat, para ulama yang mengatakan tidak wajib pun mereka mengatakan sunnah dan afdol untuk menutup muka ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar Radio Hang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini termasuk mungkin satu kekeliruan ya, bahwa untuk menolak fitnah membuka cadar ya. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang harus dirubah dari sebagian kaum muslimah di sini, ketika mereka memakai cadar, maka tidak merubah tentang apa yang semestinya bergaul ya, sesama muslimah ya, kemudian sesama dengan orang awam. Sebab dalam kenyataan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak demikian ya. Bahkan dalam satu kesempatan ya, saya bisa memberikan gambaran. Saya sering membawa ya santriwati ya ke tempat yang di situ ya memang melakukan rihlah. Maka ada orang-orang yang menyampaikan bahwa ini, bahkan ini dari orang yang dia sesungguhnya juga tidak sholat ya. Dia mengatakan dan menghampiri saya dan dia berkata, Pak Ustadz, kalau wanita seperti ini katanya, menjaga aurat seperti ini, kayaknya dunia ini aman, kata dia itu. Maka jangan menganggap sesuatu itu dengan was-was yang ada dalam hati saja gitu. Buktikan bahwa wanita yang bercadar ini memberi maslahat kepada banyak orang ya. Bisa bergaul, ketika mungkin di mobil coba sapa sesama wanita, ketika di jalan coba ucapkan salam lebih dahulu, ketika ke pasar, mungkin kalau ditakdirkan ke pasar, cara bergaul, cara membeli dengan cara yang baik, insya Allah setiap orang akan mengetahui tidak seperti apa yang disangka hari ini. Mungkin itu nasihatnya, Allah Ta'ala. Barakallahu fiik Ustaz, semoga bermanfaat bagi para penanya dan khususnya kaum muslimah dimanapun Anda berada. Sahabat Hang, kita akan menerima satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dari siapa, di mana Pak? Dari Pak Selamat di Batu Hajin. Pak Selamat, iya, silakan Pak. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya menggarisbawahi yang tadi disampaikan Ustaz, bahwa istiqomah dalam sunnah ini adalah berat kan gitu. Iya. Dan saya setuju sekali seperti itu. Karena apalagi saya adalah orang yang baru belajar kan gitu Ustaz. Yeah. Nah, tapi beberapa waktu lalu saya mendengar kajian bahwa judulnya Islam itu mudah kan gitu. Iya. Yang ingin saya minta penjelasan bahwa bagaimana penjelasannya Islam itu mudah? Apakah yang dimaksud Islam itu mudah itu hanya sekedar Islam-Islaman atau bagaimana? Karena begitu kita memasuki ke dalam itu banyak sekali hal-hal yang harus kita jalankan sesuai dengan sunnah kan, seperti itu. Itu aja pertanyaan saya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat Batu Haji. Ya, Bapak Selamat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberkati dan senantiasa istiqomah dan seluruh pendengar Radio Hang ya. Islam itu mudah ya. Dan tidak bertentangan dengan disebutkan hadis ini ya. Jadi tidak bertentangan dengan disebutkan hadis ini ya.
Islam itu mudah bagi orang yang tahu tentang hakikat Islam itu. Nah, kalau kita meneliti tentang syariat Islam, itu semuanya adalah mudah ya. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah ya. Bahkan merupakan sifat Nabi SAW itu Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Kenapa dikatakan Nabiur Rahmah? Salah satu sebabnya karena Nabi SAW tidak mensyariatkan kepada umatnya sesuatu yang memberatkan kepada umatnya. Tidak ada agama yang memberatkan kepada kita bagi yang melakukannya, bagi yang mengerjakan. Yang dimaksud di sini Pak, perintah-perintahnya itu tidak berat itu. Adapun ketika kita melakukan perkara yang mudah, ternyata ada orang yang menganggap berat dan terjadi fitnah dengan sebab itu lain itu. Nah, ini ketika memikul kemudahan ternyata juga jadi berat gitu kan. Bahkan ini dalam kehidupan dunia juga kita bisa menyaksikan sesuatu yang berat diingkari, sesuatu yang mudah diingkari oleh orang lain gitu kan. Hatta dalam kehidupan dunia gitu ya. Nah, itu yang dimaksud. Kita lihat mempunyai syariat Islam bahwa Islam itu tidak berat ya, dari seluruh ibadahnya. Sholat 5 waktu umpamanya, asalnya 50 kali jadi 5 gitu kan. Ketika kitab safar yang 4 menjadi 2 ya, yang tadinya harus setiap waktu bisa dijama dari sebagian waktu itu. Sholat tidak mampu berdiri maka sambil duduk, tidak mampu sambil duduk maka sambil berbaring ya. Maka ini adalah dinul Islam. Dinul Islam itu adalah mudah ya. Tetapi bagi orang yang memegang kemudahan Islam ini juga akan diuji. Walaupun bagi orang tersebut melaksanakan Islam itu mudah, tapi ketika melakukan agama ini dan mengamalkan agama ini dan mendakwahkan agama ini ada ujiannya. Lalu apa hikmah dari ujian ini? Hikmah dari ujian ini intinya ada 2 Pak. Kenapa kita diuji dalam hidup ini? Ada 2. Pertama, ujian ini sebagai penghapus dosa ya. Sebab tidak ada orang muslim kecuali punya dosa ya. Yang kedua, ujian ini untuk menaikkan derajat kita ya. Sehingga Nabi SAW menjelaskan bukan berkaitan dengan ujian dakwahnya ini. Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang itu ditimpa penyakit panas ya, atau dia terkena duri lalu dia sobar kepada ujian yang menimpa kepadanya, kecuali akan menghapus dosa-dosa orang tersebut dan akan mengangkat derajat orang tersebut ya, sebagaimana dalam sepanjang sejarah. Nah, saya juga ingin menjelaskan sekilas tadi kalau Qabidi al-Jamar, bahwa orang yang berpegang teguh kepada kebenaran ini, kepada sunnah ini bagaikan orang yang memegang bara api. Kenapa Nabi SAW mengumpamakan orang yang berpegang teguh kepada kebenaran bagaikan orang yang memegang bara api? Para ulama mengatakan di sini ada 2 hikmah. Ada 2 pembelajaran dari permisalan ini. Yang pertama, bahwa tabiat kebenaran, tabiat itu tabiatnya itu, hakikat kebenaran digambarkan seperti api. Karena kalau kebenaran itu tidak didakwahkan, tidak dimunculkan, akan sirna dengan waktu. Ya, kalau orang itu tidak memunculkan sholat berjamaah, lama-kelamaan kan hilang. Dalam satu daerah itu tidak ada sholat berjamaah. Ya, seperti bara api kalau dilempar dan didiamkan itu mati sendiri, walaupun begitu dahsyatnya. Gitu. Yang kedua, bahwa tabiat orang yang melakukan kebenaran itu akan diuji. Seperti orang yang memegang bara api akan merasakan panasnya, tapi tidak menunjukkan bahwa kebenaran ini akan mencelakakan kita. Kebenaran ini akan menjadikan kita itu sengsara. Bukan, yang dimaksud dalam hadis ini bahwa dia akan berhadapan dengan ujian-ujian ya, dengan fitnah yang menimpa kepada dirinya, tapi akan menyelamatkan baginya. Itu yang dimaksud seperti permisalan tadi. Wallahu ta'ala alam. Baik, sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami akan menerima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana, Pak? Abu Hanif dari Semarang. Abu Hanif dari Semarang. Semarang? Iya. Iya, silakan, Pak.
Ya, terima kasih sebelumnya, suatu topik yang menarik. Iya. Mungkin saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan secara singkat. Iya, silakan. Satu terkait dengan niat. Perlukah kita melakukan meninjau ulang niat kita masing-masing sebagai juru dakwah gitu ya, bahwa setiap kita adalah pendakwah. Kadang niat kita itu suka rancu. Apakah kita ingin membuat Islam itu tidak asing bagi diri kita sendiri dulu, baru kemudian bagi orang lain, atau bagi orang lain dulu, baru kemudian untuk diri kita. Nah, kadang penentuan niat kaitannya dengan skala prioritas ini rancu sehingga membuat dakwah yang dia lakukan kurang optimal. Yang kedua adalah retorika dakwah. Nah, kalau kita menilik dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita lihat bahwa terputus ini penelpon dari jauh Semarang. Oh, Masya Allah, dari Semarang jauh. Baik, ya. mungkin dari pertanyaan saja satu bisa dicerna ya bahwa tentang kita akan merubah satu kondisi, apakah merubah diri kita sendiri ataupun mulai dengan apa orang lain niat ya. Tentunya kewajiban kita adalah membetulkan diri kita sendiri ya. Hal ini berdasarkan dari Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, kemudian baru itu, setelah itu adalah keluarga kamu. Dan dalam ayat yang tadi juga dijelaskan, alaikum anfusakum. Ya, hendaklah kalian menyelamatkan diri kamu sendiri. Ya. Ini adalah kewajiban kita. Dalam berdakwah adalah kewajiban bagi kita menyelamatkan diri sendiri. Ya. Kemudian setelah itu kita menyelamatkan yang lainnya, mendakwahi yang lainnya. Ada istilah pepatah ya, tidak ada bayang-bayang yang lurus kalau kayunya itu bengkok ya. Jadi tidak mungkin kalau kita akan membenarkan yang lain, akan mendakwahi yang lain sebelum kita sendiri. Dan ada satu nasihat yang saya ingin sampaikan ya di sini bagi juru dakwah dan bagi kita semua ya. Terkadang kita ada tujuan untuk satu tujuan yang mulia. Pingin menolak kemadaratan, pingin menyelamatkan yang lain. Tapi tanpa disadari kita terjerumus kepada maksiat ataupun kepada penyimpangan ataupun sebuah kekeliruan ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ungkapan salah satu yang muncul pada hari ini umpamanya, dan timbul ketakutan, oh ini dakwah akan begini kalau kita tidak begini ya. Dakwah ini akan begini kalau kita tidak melakukan ini dengan ini. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjaga dakwah ini Allah ya. Yang akan menjaga agama ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Yang pertama harus selamatkan diri kita sendiri ya. Karena agama ini ada yang menjaganya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bukan kita yang menyelamatkan agama ini, Allah akan membangkitkan orang yang bukan kita ya. Maka jangan sampai ketika kita berbicara seperti hari ini dan apa yang menimpa kepada dakwah hari ini, kita terbuai dengan berita-berita kalau begini akan begini, telah masuknya ini dengan ini, menimpa kita hari ini, lalu melalaikan kita untuk berdakwah ya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian juru dakwah, bahkan para pemuda sibuk dengan apa yang menimpa di luar negeri, pertikaian di luar negeri, peperangan di luar negeri. Ya, bukan berarti kita tidak antipati, kita diwajibkan kita untuk merasakan apa yang menimpa mereka. Tetapi jangan sampai jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau antum coba datang ke kampung-kampung, coba para juru dakwah datang ke daerah-daerah, apa yang menimpa kepada negara ini dan menimpa kepada umat Islam yang ada di Indonesia itu lebih mengerikan ketimbang apa yang menimpa di sana. Maka kita tidak boleh hari ini, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada istilah apa? Gajah ada di pelupuk mata, tidak kelihat ya. Tetapi apa? Semut yang ada di serbang lautan kelihatannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang perlu kita benahi juga gitu dari sisi ini. Kenapa? Karena kita was-was dengan berita ya.
was-was dengan pemberitaan, lalu kita melakukan sesuatu yang salah. Padahal lihatlah ayatnya, alaikum anfusakum, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan menyelamatkan orang lain sebelum kita selamat ya. Dan itu adalah prinsip di dalam berdakwah. Wallahu ta'ala alam. Baik, sahabat Hang, kita kembali menerima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Dengan Aisyah Luman di Batu Aji. Silakan, Lukman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ini untuk Pak Haji saya ya. Iya. Kemarin saya ke Malaysia kan. Iya. Masalahnya sekarang itu dia sudah berubah sedikit-sedikit. Seperti gambar yang ada dalam rumah dia sudah buang. Seperti CD-CD yang tanpa dia sudah buang. Masalah pertanyaan saya ini, macam mana saya harus merubah tentang pakaian sunnah dia? Karena dia orang hebat, ilmunya pun tinggi, dia bersekolah pun tinggi. Tapi dia tak ada anak. Kemarin dia pernah sakit buta selama 2 tahun. Tidak nampak apa-apa. Dia ke masjid, kadang-kala terantuk di tiang listrik kepala dia, kadang-kala rumah orang gitu kan. Dia amat sedih. Dan sekarang ini apa kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk dia merubah pakaian dia dalam sunnah? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan juga saudara Bapak yang tadi sebutkan, mudah-mudahan diberikan petunjuk, diberikan hidayah, berada di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang juga saya ingin sampaikan di sini berkaitan dengan bagaimana kita berdakwah ya. Pertama, kita berdakwah mengajak orang kepada Islam, sunnah. Pertama kita harus berikan penjelasan dulu tentang apa itu Islam dan apa itu sunnah, sebelum kita menjelaskan perinciannya. Sebab kadang-kadang ketika orang disebutkan perinciannya satu-satu, ini tidak boleh, ini belum boleh, ketika mereka belum tertarik dengan hakikat Islam itu sendiri dan sunnah itu sendiri, akan merasa berat ya. Kami memiliki banyak pengalaman ya kepada orang-orang yang sekarang berada di atas sunnah. Terkadang mereka bertanya di majelis, Pak Ustadz, hukumnya ini apa? Nah, terkadang wallahu ta'ala alam, kami tidak menjawab satuannya dulu. Kalau pengajian itu baru ketemu sekali atau 3 kali gitu ya, saya sebutkan dulu Islam ini indah, Islam itu maslahat, Islam ini membawa keberkahan dan sebagainya. Lalu kita akan jelaskan bahwa setelah itu bahwa tidak ada perintah dalam Al-Quran dan tidak ada larangan di dalam Quran, tidak ada perintah di dalam sunnah, tidak ada larangan di dalam sunnah, kecuali itu adalah untuk menciptakan kebaikan. Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum ila jannah illa qad amartukum bihi. Wa ma min syai'in yuqarribukum ila nari illa qad nahaitukum anhu." Tidak ada perkara yang mendekatkan kamu ke surga kecuali aku telah memerintahkannya, dan tidak ada perkara yang mendekatkan kamu ke neraka kecuali aku telah melarangnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini menggambarkan bahwa perintah di dalam Islam itu baik dan berujung baik. Dan setiap apa yang dilarang di dalam Islam itu akan mendatangkan kemadharatan. Ketika orang itu paham ini, maka orang akan siap untuk diperintah dan akan siap untuk apa? Dilarang ya. Dan lakukanlah dialog pendekatan-pendekatan. Ya, artinya dialog pendekatan ini, dan memang orang yang berdakwah itu harus faqih ya. Saya akan berikan 2 contoh di sini dari bentuk hadis dan pengalaman ya. Tidaklah kita mengetahui ada seorang yang berkata di depan para sahabat, di depan Nabi SAW, aku pingin masuk Islam tapi aku tetap mau berzina. Maka para sahabat itu langsung menghardik orang itu, kamu berbicara begitu di depan Nabi SAW? Tetapi lihatlah baginda Rasulullah SAW, apa yang dikatakan oleh, biarkan dia duduk di depanku, biarkan duduk di sampingku. Nabi SAW melarang para sahabat untuk menghardik orang itu. Dan Nabi SAW dengan penuh kesabaran memanggil orang itu. Maka beliau mengatakan, iya, kamu masuk Islam ya, seperti apa yang kamu sebutkan tadi. Tapi aku ingin dialog dulu denganmu, ingin bicara denganmu. Lalu Nabi SAW berdialog dengan orang itu dan berkata, coba pikirkan ya, kamu punya ibu? Oh punya. Bagaimana kalau ibu kamu dizinahi sama orang lain? Kamu suka, kamu benci.
Dia mengatakan, aku tidak suka, aku benci. Bahkan mungkin dalam hatinya mengatakan, aku bunuh dia. Gitu. Kamu punya adik, kamu punya kakak? Dia mengatakan, iya. Bagaimana kalau adik kamu atau kakak kamu dizinahi orang? Kamu senang? Ya tidak senang. Kamu benci? Benci. Maka Nabi SAW mengatakan, demikian juga orang lain kepada kamu. Kamu punya bibi? Punya. Bagaimana kalau bibi kamu dizinahi orang? Kamu senang? Ya tidak senang. Kamu benci? Ya benci. Demikian juga orang lain kepadamu tidak senang kalau kamu menzinahi yang lain. Maka baru paham orang itu mengatakan, demi Allah, kalau begitu aku masuk Islam dan tidak akan berzina lagi. Jadi di sini para jamaah yang dirahmati Allah, perlu kita dialog dengan dialog yang bisa menjadikan orang itu terbuka hatinya. Dalam satu ketika saya akan berikan contoh pengalaman saya ini sini. Di majelis saya ini ikut hadir orang kafir. Jadi saya mengadakan taklim, di majelis saya itu ada orang kafir, non muslim, Nasrani ya. Dan ikut dalam majelis itu, tapi dia pingin kebenaran ya, masih dalam mencari. Ya. Dia mengungkapkan satu ungkapan, Pak Ustadz, saya pingin jawaban katanya. Menurut kami, menurut akal saya, Allah itu tidak adil katanya. Gimana katanya? Gini katanya, coba saudara-saudara kami katanya, yang hidup di negara kafir, yang orang tuanya kafir, bapaknya kafir, kan anaknya jadi kafir. Yang hidup di negara Arab katanya, yang hidup di negara Indonesia seperti di sini katanya, bapaknya mukmin, ibunya mukmin, otomatis katanya anaknya itu mukmin. Tapi aku katanya kok tidak masuk akal. Yang di sana katanya karena kekafiran masuk neraka, kok ini masuk surga. Itu tidak adil ya. Kenapa katanya? Ini kan sebab mengikuti keturunan katanya. Dia menjadi mukmin ikut keturunan, ini juga kafir jadi ikut keturunan. Tidak adil kata beliau. Maka saya akan jawab, tetapi saya tidak menuntut Anda puas gitu. Sebab ilmu itu ada prosesnya. Saya kasih mukadimah seperti itu. Yang kedua, kita akan cari perbandingan. Kata saya bilang begini, Pak, kita tahu nggak ada yang miskin dengan ada yang kaya? Saya katakan ada orang tuanya yang kaya, ibunya kaya, maka dia juga mewarisi menjadi anak yang kaya. Orang yang kedua ini, ibunya dan bapaknya miskin, maka dia pun miskin. Nah sekarang saya tanya, apakah adil Allah Ta'ala menjadikan si fulan miskin, menjadikan si fulan fakir? Dia katakan, ya adil tetap. Kenapa? Kan Allah Ta'ala telah memberikan kemampuan katanya. Akal, kekuatan untuk cari nafkah. Tidak bisa katanya. Nah kata saya, kalau Bapak tentang dunia ini bisa mengatakan kepada Allah, adil karena manusia diberikan kemampuan, maka demikian juga berkaitan dengan hidayah Pak. Allah mengutus para nabi, Allah Ta'ala mengutus para rasul, Allah memberikan kedua mata bagi kita, Allah Ta'ala memberikan dua telinga bagi kita, memberikan hati bagi kita, akal bagi kita. Ini adalah untuk mencerna tentang din ini dan untuk mencari agama ini. Maka dua bandingan ini kata saya. Lalu dia mengatakan, kalau begitu ini saya baru paham katanya, ini jawabannya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita perlu kita ya berikan keindahan-keindahan. Contoh sekarang berkaitan dengan pakaian. Pakaian umpamanya contoh musbil ya. Pakaian melewati mata kaki lah contohnya. Ya selain kita menyampaikan dalil, kita bandingkan ya. Kalau sekarang keindahan. Indah itu relatif ya. Kita katakan indah itu relatif. Dulu anak-anak ada orang mungkin ciut bray, bahasa kitanya. Pakaian itu dari atasnya kecil ke bawahnya besar sampai menghapus menyapu tanah ya. Sekarang lain ya. Dari atas besar ke bawah kecil, yaitu celana pensil. Setiap orang merasa senang dengan ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, keindahan itu apa? Keindahan itu nisbi kalau ukurannya manusia. Tapi kalau ukurannya syariat, keindahan itu tetap. Bagaimana? Kain di atas mata kaki itu indah. Pertama tidak akan menyeret kotoran. Kemudian juga secara itu indah. Coba aja indah. Apa yang menyebabkan orang itu menjadi tidak indah?
Asal jangan juga kelebihan seperti umpamanya pakainya mendekati lutut, ya itu pun keliru gitu kan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin dari faidah tadi, ya lakukan dialog-dialog yang mungkin mendekatkan orang itu untuk menerima kebenaran. Dan itu adalah cara-cara yang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabat. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan Sabahang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir kami akan bacakan satu pesan singkat. Datangnya dari Zubair Setiawan di Nagoya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mana yang paling utama, kita mencari ilmu dulu sampai betul-betul pandai lalu berdakwah, atau kita mencari ilmu sambil berdakwah walaupun ilmu yang kita punya sedikit, Ustaz? Demikian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini jawabannya ada dua sisi. Pertama, kalau yang dimaksud dengan dakwah adalah menyampaikan apa yang kita tahu, ya, mengajak orang kepada kebaikan, siapapun mukmin melakukannya dengan seukuran ilmu yang dimilikinya untuk berdakwah. Tetapi kalau yang dimaksud adalah poin yang kedua, mengajarkan ilmu, kemudian memberikan fatwa, menjawab pertanyaan-pertanyaan, tentunya tidak boleh dilakukan kecuali orang yang, ya, artinya memiliki kemampuan ilmu, ya. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdakwah harus memiliki 3 ilmu, ya. Ketika orang berdakwah harus memiliki ilmu, dan ilmu dalam berdakwah harus mencakup 3, ya. Yang pertama, ilmu yang akan didakwahkannya, memahami tentang sendi-sendi Al-Quran, memahami tentang sunnah, memahami tentang akwal ulama salafus soleh. Yang kedua, memahami kondisi orang yang akan didakwahinya. Dan yang ketiga, punya ilmu bagaimana cara berdakwah. Dan ini ketika orang akan berdakwah, ketika orang akan melakukan dakwah. Tapi kalau yang dimaksud berdakwah itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan seukuran apa yang kita mampu, maka itu seperti dalam ungkapan sabda Rasulullah SAW, baligu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maknanya bahwa setiap mukmin boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dianjurkan untuk berdakwah, dianjurkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dengan seukuran ilmu yang dia miliki, yang dia miliki. Wallahu ta'ala a'lam. Perlu satu pertanyaan lagi, Ustaz? Pertanyaan terakhir, Ustaz, ya. Kita akan terima pendengar selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Pak, dari siapa, di mana, Pak? Di Johor, Ustaz, dari Abu Khair, Ustaz. Maaf, bisa suara yang dikeraskan sedikit, Bapak? Nah, ini mengenai orang berdakwah, Ustaz. Iya. Hukumnya orang dakwah tidak disampaikan hadis-hadis sahih. Contohnya gini, Ustaz. Mengenai tasawuf kan, ada mengatakan kalau digerak-gerakan itu macam butut kuda gitu kan. Sedangkan anak pernah baca di sifat salat Nabi, nah itu disesuaikan oleh Albani. Nah, bagaimana hukumnya yang senantiasa menyampaikan dakwah tidak rujuk pada hadis-hadis sahih, Ustaz? Ini berhubungan dengan sholat, masalah menggerak-gerakkan jari maksudnya? Iya, dia gerak-gerakan jari kan waktu itu kan di sifat sholat Nabi kan disesuaikan. Iya. Ada mengatakan butut kuda katanya gitu kan. Ada yang mengatakan demikian gitu. Ada apa kata? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz. Kalau boleh anak ulangin, Ustaz, penakalan soal suara agak kecil. Di dalam sifat salat Nabi juga dikatakan bahwa ketika kita tahiyat itu menggerak-gerakkan jari. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu seperti ekor kuda atau macam gitu, Ustaz. Bagaimana pendapat seperti itu? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menggerak-gerakkan telunjuk ketika tasyahud, ya. Itu dalam hadis Wa'il ibnu Hujrin radhiyallahu taala anhu. Dan hadis itu panjang, ya, yang disebutkan beliau Nabi Sallam mengepalkan atau melipat jari manisnya dan kelingkingnya, lalu beliau membuat lingkaran dengan jari tengah dan ibu jarinya, lalu berisyarat dengan telunjuknya. Lalu di ujung hadis itu, tsumma yuharrikuha yad'u biha. Kemudian beliau menggerak-gerakannya sambil
berdoa. Itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Wa'il ibnu Hujrin radhiyallahu taala anhu. Hadis ini disahihkan oleh banyak ulama, termasuk oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat tadi yang mengatakan bahwa orang yang menggerak-gerakan telunjuk adalah seperti ekor kuda, ya tentunya itu tidak benar, ya. Alasan seperti itu dan tentunya itu sesuatu yang diada-adakan alasannya. Tetapi bagi orang yang tidak menggerakkan telunjuk karena tidak mensahihkan hadis, ya, karena beranggapan hadisnya dhaif umpamanya, maka itu tidak mengapa, ya. Kalau itu dasarnya ilmiah, bukan dasar yang diada-adakan gitu. Bukan dasar yang diada-adakan. Ya, seperti mungkin sebagian para ulama seperti guru kami Syekh Mukbil rahimahullahu taala tidak menggerakkan telunjuk karena beliau menganggap bahwa hadis Wa'il ibnu Hujrin itu tidak sahih, ya. Karena dari riwayat Zaidah ibnu Qudamah, ya, di mana beliau menyelisihi 14 rawi, ya, dari Asim, dan itu tentunya perbedaan para ulama. Tetapi kalau alasannya tadi dipersamakan dengan dengan ekor kuda, maka itu alasan yang diada-adakan, alasan yang tidak berdasarkan kepada ilmiah, ya, kepada ilmiah. Tapi orang yang tidak menggerakkan telunjuk karena dasarnya ilmiah, berdasarkan dalam pembahasan ilmu hadis, sebagaimana para ulama terdahulu sampai sekarang terjadi perbedaan, maka itu tidak mengapa. Demikian juga bagi Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi saya juga nasihatkan kepada seluruh kaum muslimin dan ahli sunnah, ya, yang berpendapat menggerakkan telunjuk silahkan, ulamanya juga ada, hadisnya ada yang mensahihkan. Kemudian yang tidak menggerakkan telunjuk juga itu ada ulamanya, dan mereka juga artinya berpegang teguh kepada dalil-dalil dan tadi kepada kaidah-kaidah ilmu hadis, ya. Mereka yang mensahihkan pakai kaidah ilmu hadis, orang yang mendhaifkan juga pakai ilmu hadis. Maka diantara kita kalau masalah menggerak ataupun tidak bukan salah satu ciri ahlu sunnahnya, ya. Jadi menggerakkan telunjuk ataupun tidak bukan ciri ahlu sunnahnya. Dalam arti begini, kalau yang menggerakkan telunjuk berarti ahlu sunnah, kalau yang tidak menggerakkan telunjuk bukan ahlu sunnah. Tentunya ini pun keliru, ya. Ini keliru. Ini perbedaan para ulama. Sebagaimana dalam hal-hal yang lain terjadi perbedaan, dan ini perbedaan yang dikatakan oleh para ulama jaiz, perbedaan yang boleh karena semua merujuk kepada dalil-dalil syar'i. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan pada Ustaz telah memberikan kajian di Muslim First Channel kali ini, dan dengan jawaban dari pertanyaan tadi maka kajian kita cukupkan sampai di sini pada Ustaz. Jazakallahu khairan, semoga kita akan bisa nanti melanjutkan pada session di Daurah Ilmiah untuk umat Ustaz di Radio Hang tentunya. Silakan ajak saudara-saudara, sahabat-sahabat dan yang lainnya untuk bisa mengikuti pada kajian atau daurah pada pagi hari nanti. Baik sahabat Hang, sekali lagi kami mohon maaf untuk beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang belum bisa kami jawab karena begitu banyaknya pertanyaan, dan kami tentu akan bacakan yang berhubungan khusus dengan topik kali ini. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.